Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Baik, pada kesempatan kali ini guru daring khusus tidak membahas terkait dengan soal-soal PPG atau soal yang lainnya ya. Tetapi pada kesempatan kali ini guru daring akan membahas terkait bagaimana skema dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun 2024 ini ya. Pendaftaran ASN PPPK atau P3K prioritas 4 pelamar umum yang pertama ini ya, itu dibagi menjadi dua, formasi ASN PPPK prioritas 4 dan pendaftar ASN PPPK prioritas 4 jalur PPG Prajabatan. Nah, untuk jalur PPG Prajabatan dulu. Nah, ini formasinya, formasi linear dari PPG Prajab tahun 2022. Ini berkaca pada tahun 2022 kemarin itu ada 69.000 sekian, 69.169. Ini formasinya. Sedangkan dari formasi sebanyak ini yang didaftar itu sekitar 24.000 sekian jumlah pendaftarnya. Berarti masih ada yang kosong sekian lah ya. Nah, pendaftar pada tahun 2022 ini yang memenuhi syarat dari jumlah pendaftar keseluruhan itu adalah 23.000. Dari 24.000 yang mendaftar yang memenuhi syarat itu 23.626. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat itu adalah 697 yang tidak memenuhi syarat. Nah, ketika sudah memenuhi syarat terus melakukan kegiatan pembelajaran PPG terkait dengan hasil akhirnya dari uji pengetahuan dan uji kinerja itu yang lulus pada tahun 2022 itu yang lulus yaitu adalah sekitar 15.721. Sedangkan yang tidak lulus yaitu jumlahnya 7.905. Berarti lebih dominan yang lulus ya, lebih dominan yang lulus atau lebih banyak yang lulus. Sedangkan untuk formasi ASN P3K prioritas 4 itu formasinya ada 91.000 sekian, 325. Ya. Untuk formasinya yang kejuruan guru agama dan bahasa asing yang atau tidak linear ya, yang tidak linear itu sekitar 22.156. Sedangkan formasi yang linear itu jumlahnya 69.169. Nah, formasi linear ini masih dibagi menjadi dua, yaitu formasi bidang studi PPG Prajab ya, Prajabnya itu sekitar 57.323. Untuk formasi TIK, PKW, AKL, kimia analisis, pemasaran dan antropologi itu sekitar 11.846. Nah, ini dalam jumlah skala kesemuanya ASN yang lulus P3K itu sekitar 15.721 atau kalau presentasinya yaitu adalah 59, yang sedangkan yang tidak mendaftar ini juga banyak ya, sekitar 2.350 orang ya. Ini juga termasuk jumlah yang sangat besar kalau menurut saya. Sedangkan yang tidak lulus ASN P3K-nya yang tidak lulus itu sekitar 8.602 atau presentasinya yaitu adalah 32%. Nah, ini adalah skema kelulusan ASN P3K, presentasi kelulusannya formasi ASN P3K per provinsi se-Indonesia ini ya, berdasarkan pelamar lulusan PPG tahun 2022. Ini persebar kelulusannya ya, kelulusannya. Yang paling itu dari Papua, Maluku, Kalimantan, Bali, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Pulau Jawa. Nah, ini persebarannya ya. Dalam jumlah skala nasional. Nah, untuk hasil analisis kelulusan ya, analisis hasil kelulusan ASN P3K jalur PPG Prajabatan bila berdasarkan usia pendaftar yang paling banyak itu usia berkisar 22 sampai 24 tahun ya. Jumlah pendaftarnya sekian ini ya, 2.000 sekian, 3.000 sekian dan 2.000 sekian. Ini jika dilihat dari usia. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin ini jumlah pendaftar yang lulus itu untuk laki-laki itu sekitar 4.100
37, sedangkan yang laki-laki yang tidak lulus itu sekitar 1000 sekian, ini 1490. Lah untuk jenis kelamin perempuan yang lulus ya, lulus ASN P3K jalur PPG Prajab itu 11.584, sedangkan yang tidak lolos atau yang tidak lulus itu sekitar 6.406 ya. Untuk berdasarkan domisilinya, tempat tinggal pendaftar itu beda pulau yang paling banyak ya. Terus yang kedua diikuti satu domisili kabupaten kota, satu pulau dan satu provinsi. Yang keempat yaitu adalah analisis dari asal bidang studi PPG yang lulus formasi guru kelas. Guru kelas tentunya yang paling banyak yaitu adalah guru SD ya, dengan pendidikan PGSD-nya ya, dan pendidikan PGSD-nya dengan total itu 3.775. Nah, ini di tahun 2022. Untuk pelulusan ASN P3K jalur PPG Prajab 2022 per LPTK. Nah, ini tentunya yang paling banyak yaitu adalah di Pulau Jawa ya. Ada 39 LPTK ya, sedangkan kelulusannya yaitu mencapai 8.618. Yang selanjutnya diikuti oleh Sumatera dengan 14 LPTK. Terus diikuti di Sulawesi ya, ini Sumatera saya khususkan dulu. Terus diikuti Sulawesi dengan 7 LPTK ya, 7 LPTK. Terus diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara 6 LPTK yang paling banyak. Ini saya analisis dari jumlah LPTK-nya, terus diikuti oleh Kalimantan dan terakhir yaitu adalah Maluku dan Pulau Papua. Sedangkan kelulusannya yang paling banyak itu tentunya masih Pulau Jawa, didominasi Pulau Jawa, terus Pulau Sumatera dengan 3.000 sekian, terus Pulau Sulawesi dengan 1.500 sekian, terus yang keempat yaitu adalah Pulau Kalimantan dengan 996, Bali beda tipis ya, Bali Nusa Tenggara dengan Kalimantan. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah Maluku, Papua. Nah, ini adalah analisis kelulusan ASN P3K jalur PPG Prajab tahun 2022 per LPTK. Nah, ini adalah gambaran perekrutan guru baru. Nah, ini ada tanda silang dan tanda centang. Kalau tanda silang itu yang non-serdik, kalau yang guru berserdik itu dengan tanda centang. Nah, yang fokus kita harus yang mana? Yang fokus kita itu adalah yang ini. Nah, jumlah guru pensiun pada tahun depan atau tahun 2025 itu sekitar 61.937 orang. Sedangkan formasi PPG Prajabatan pada tahun 2022 sampai 2024 itu sekitar 73.769. Nah, jika di total ini kuota dari guru pensiun sangat mendekati dari kuota PPG Prajabatan, maka peluang yang mengikuti PPG Prajabatan pada tahun 2022 sampai 2024 ini berpeluang besar ya, peluangnya sangat besar untuk bisa menggantikan tentunya dengan seleksi ya, bukan menggantikan secara langsung, menggantikan bukan. Itu berpeluang besar ya. Dari jumlah kuotanya yang hanya 73.000, sedangkan guru pensiun pada tahun 2025 nanti yaitu mencapai 61.937, hampir 62.000. Ya, ini setelah tahun 2022. Nah, ya. Nah, ini perekrutan guru baru jalur PPG Prajabatan. Nah, ini perekrutannya dari skala nasional ya. Dari skala nasional, ini potensi pendaftar berdasarkan domisili tentunya ya, tentunya dari domisili. Sedangkan pendaftar per bidang studi, ini ada daftar-daftarnya ya, ada daftar-daftarnya. Bisa diamati sendiri ya, daftar-daftarnya. Nah, ini adalah rencana akan pembukaan gelombang 2 tahun 2024 ini ya.
2024 rencana pembukaan PPG gelombang 2 tahun 2024. Yang dijadikan dasar pembukaannya yaitu adalah tentunya adalah total guru yang pensiun bidang studi umum maupun vokasi. Ini bila digabung itu sekitar 55.437. Tentunya ini adalah jumlah yang lumayan besar menurut saya. Sedangkan mahasiswa gelombang 1 pada tahun 2024 ini yang kemungkinan tidak bisa mengikuti ASNP3K tahun 2024 ini juga lumayan besar, sekitar hampir 16.000 atau 15.952. Ya. Terus selisih pensiun dan mahasiswa dalam tingkat skala nasional, selisih antara guru pensiun dengan mahasiswa gelombang 1 tahun 2024 ini jika di skala nasional kan di total skala nasional itu mencapai 39.485. Sedangkan yang terakhir dari selisih pensiun mahasiswa per domisili ya, per domisili yang dikaji dalam tingkat seprovinsi ya, per provinsi maksudnya, itu dicantum hanya selisih dicantum hanya provinsi yang kekurangan guru, tetapi ini tidak ditotal dari skala nasional. Itu sekitar 40.661. Ini adalah rencana pembukaan PPG gelombang 2 tahun 2024, analisisnya seperti ini yang dijadikan dasar untuk membuka PPG gelombang 2 tahun 2024 itu dasar untuk pembukaannya yaitu adalah ini guru yang tentunya yang paling utama yaitu adalah total guru pensiun bidang umum maupun bidang vokasi yang lumayan besar menurut saya. Nah, sedangkan yang selanjutnya ya ini adalah pembukaannya ya, pembukaan bidang studi berdasarkan guru pensiun per kuota per provinsi. Yang paling banyak tentunya adalah guru SD ya, yang paling yang di bidang studi umum yang purna atau yang pensiun. Sedangkan yang untuk vokasi tentunya adalah administrasi perkantoran yang berada di Provinsi Jawa Barat. Yang paling banyak itu adalah Provinsi Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, yang paling banyak bidang studi yang berdasarkan guru pensiun dan kuota per provinsinya. Nah, ini tren sertifikasi guru ya, tren sertifikasi guru dari tahun 2019 sampai 2023 ini entah kenapa tren persentase guru itu selalu menurun. Dari total sekian 2019 itu terus 2020 sekian, 2021, 2022 dan 2023 itu sekian. Nah, kita lihat, kita analisis, kita kaji ya, bagaimana yang jumlah warna oranye ini itu adalah yang tidak lulus, yang biru ini lulus. Warna oranye ini selalu membesar ketika per tahun ya. Sedangkan yang biru itu malah semakin menyempit. Jadi tren persentase guru yang bersertif itu dari tahun ke tahun antara tahun 2019 sampai tahun 2023 itu selalu menurun. Ya. Nah, ini untuk pembukaan tahun 2024 ini ya. Dari sekitar 1,3 juta ya, ini guru sudah bersertifikasi. 1, juta ini data pembulatan jika di persentase itu hampir 45% atau 44,96. Jika di total ranah sebenarnya itu sekitar 1,3 juta itu 1.347.360 yang sudah bersertifikasi. Nah, ini 1,3 juta yang sudah sertifikasi. Sisanya 1,59 juta yang belum punya serdik atau sertifikasi pendidik. Itu sekitar 1.598.889 yang belum sertifikasi, atau jika dibulatkan itu hampir 1,6 juta. Nah, bila dikaji lebih rinci lagi dari antara 3 kategori ya, kategori PNS, P3K, dan kategori non ASN. PNS itu
totalnya 168.651. Sedangkan P3K itu yang belum berserdik, PNS yang belum berserdik ini maksudnya ya, itu 168.000 sekian ya. P3K itu 342.000, tentunya lebih besar daripada PNS, 342.060 orang. Sedangkan yang non ASN ini jumlah yang sangat menyenangkan dari menurut saya. Non ASN yang belum bersertifikasi pendidik atau fresh graduate, kalau bisa dikategorikan seperti itu ya, mungkin fresh graduate atau mungkin lulusan lama yang belum punya sertifikasi, belum mengikuti PPG Prajabatan mungkin ya, itu sekitar 1.088.178. Ini juga jumlah yang menurut saya yang lumayan besar ini ya, lumayan besar nanti. Nah, ini yang akan dijadikan PPG kandidat PPG tahun 2024 ini ya. Kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024 ini sebanyak 576.961 orang. Itu sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Nah, ini data sertifikasi guru dalam jabatan ini PPG Daljab ini ya. Jika dilihat dari per provinsi ya, yang paling banyak itu adalah yang lulus ini tentunya ya, sudah bersertifikasi ini yang biru, tentang biru ini. Yang oranye itu yang belum sertifikasi. Yang paling banyak itu Yogyakarta, Provinsi DIY, diikuti Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat. Ini yang paling banyak. Jika perjenjang yang sudah sertifikasi tentunya guru SD ya, karena kuotanya juga besar dibandingkan SMP, TK, SMA dan SMK atau SMK dan SLB. Nah, jika dilihat dan dikaji berdasarkan status sekolah, nah ini yang swasta itu sekitar 643.000 ya, atau sekitar 40%. Sedangkan yang negeri itu yang belum sertifikasi malah banyak ya, sekitar 955.367 atau sekitar 60% jika di persentase. Ini dari kajian status sekolah negeri dan swasta. Belum sertifikasi berdasarkan dari status kepegawaian. Nah, ini jika P3K ini sekitar sekian ya, 21%. Ya, ini yang PNS itu hanya 11%, sedangkan yang honorer atau non ASN ya, atau mungkin GTT ya, guru tidak tetap, itu sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta lebih. Nah, ini adalah jumlah yang sangat besar kalau menurut saya, tidak berimbang. Nah, ini adalah transformasi PPG dalam jabatan antara perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, untuk jenis rekrutmennya, ini saya jelaskan dulu yang tahun 2023 ya. Diundang sesuai dengan kuota kategori. Nah, setelah kita diundang sesuai dengan kategori untuk mengikuti rekrutmennya, setelah kita dinyatakan diundang di SIM PKB kita, lalu kita mendaftar pada jalur seleksi. Nah, seleksi yang pertama untuk tahun 2023 ini ada 2, administrasi dan akademik. Jika kita sudah lolos pada seleksi administrasi, maka kita diwajibkan atau diharuskan ya untuk mengikuti seleksi akademik. Jika kita lolos seleksi akademik, maka kita dinyatakan lolos dalam seleksi pretest PPG. Nah, kalau kita sudah lolos, maka kegiatan lanjutannya yaitu adalah pembelajaran PPG, mengikuti kegiatan PPG. Tentunya menggunakan LMS ya. Kalau tahun 2023 itu menggunakan LMS, durasi pendidikan berdasarkan TMT guru ya. Untuk kuotanya sekitar 40.000 sampai 100.000 peserta per tahun. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu adalah UKM PPG, yaitu adalah uji kompetensi, bisa uji kinerja, UKIN ya, dan UP, uji pengetahuan. Dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Akademik sesuai dengan angkatan PPG dalam jabatan. Ini adalah yang tahun 2023 ini.
Sedangkan untuk rekrutmen tahun 2024 ini, kalau ini diundang sesuai dengan kuota kategori yang melalui yang 2024 itu diundang melalui pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Setelah kita berhak untuk mengikuti rekrutmen ini ya, kita lalu harus atau diwajibkan untuk mengikuti seleksi. Nah, seleksinya ini lebih mudah daripada tahun kemarin atau tahun 2023. Karena seleksinya itu tidak mencakup seleksi akademik, hanya seleksi administrasi. Nah, ini tentunya kan lebih mudah ya. Nah, ketika kita sudah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, nah ini baru kita diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PPG. Durasi PPG atau durasi pendidikan PPG itu menyesuaikan kemampuan dari peserta. Nah, lebih dari kuotanya ya, kuotanya malah lebih besar ini, lebih dari 500.000 peserta per tahun, sedangkan yang tahun 2023 itu sekitar 40 sampai 100.000 per tahun. Nah, setelah kita mengikuti kegiatan PPG, lalu yang terakhir kita juga mengikuti kegiatan yang namanya UKM PPG melalui UKM PPG juga dibagi menjadi dua ya, dari UP dan UKIN. Kalau UP itu jelas tes ya, tes akademik. Sedangkan UKIN itu kita membuat video praktik pembelajaran. Sama ya, 2023 juga sama. Materi UKM PPG untuk tahun 2024 itu diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir ya adalah diadakan dalam 2-3 bulan sekali dalam tahun akademik. Tentunya pelaksanaan PPG antara tahun 2023, jika saya kaji melalui transformasi PPG Daljab pada tahun ini yang bersumber di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tahun 2023 dan 2024 itu lebih mudah pelaksanaannya untuk seleksinya, maksudnya ya, itu tahun 2024 ini dibanding tahun kemarin. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang belum mendapat sertifikasi pendidik dan mungkin ada kemauan ya, mungkin ada kemauan dari Bapak Ibu guru, sahabat guru daring untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun ini, tahun 2024 ini. Saya doakan semoga berhasil dan semoga lulus dan semoga bisa mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun 2024 ini. Nah, sekian, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.